Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Barang yang paling berharga di akhir zaman ini adalah ketanaman. Ketanaman yang bisa didapatkan dengan menjalankan perintah Allah, dengan mengingatnya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Datang seorang pemuda kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, mengadukan tentang kondisi hatinya. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, bawalah hatimu ke tiga tempat. Tempat yang pertama adalah mendengarkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah mau'izah, huda, syifa. Al-Quran sebagai pemberi nasihat, sebagai petunjuk, obat dari penyakit-penyakit hati, bahkan obat penyakit zahir, seperti yang dilakukan oleh para sahabat Rasul, ketika dia membacakan meruqyah, membacakan Al-Fatihah, ya. Kemudian dengan Al-Fatihah tersebut kepala suku, ya, sembuh dengan bacaan Al-Fatihah sahabat ini. Begitu juga dengan bacaan Al-Quran yang ada penelitian bahwa ketika dibacakan Al-Quran pada ayat, maka ayat tersebut mengeluarkan berbentuk molekul-molekul yang indah. Ya, ini penelitian di Jepang, ya, di Jepang. Kemudian dengarkan Al-Quran. Jika seorang ingin mendengarkan kalam Allah, ingin berbicara dengan Allah, maka dia hendaklah ambil mushafnya, ambil wudu, ambil mushaf, baca Al-Quran, atau baca apa yang dihafal di dalam hatinya. Yang kedua dengan berzikir, beristighfar, subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Yang ketiga dengan bersendirian, bertafakkur, memikirkan, mengenal dirinya. Kalau tidak ditemukan tiga hal ini, maka mintalah kepada Allah hati yang lain. Maksudnya bisa jadi hati kita sudah mati, sudah sakit, maka minta kepada Allah hati yang lain, hati yang sehat, ya. Karena tidak ada yang bisa dibanggakan di hadapan Allah kecuali hati yang qalbin salim, hati yang selamat dari kesyirikan, selamat dari akhlak-akhlak yang tidak diridai oleh Tuhan. Jadi yang ketiga ini, dengarkan Al-Quran, berzikir, bertafakkur, duduk berkhulwat, ini didapatkan di masjid. Ketiga-tiga ini bisa didapatkan di masjid.
Di masjid seseorang bisa memelihara dan menghidupkan hati. Jadi ketika Imam Ghazali mengatakan rahimahullah, seorang yang datang ke masjid, seorang yang di dalam masjid, dia akan terpelihara. Jadi potensi terpeliharanya angkatan tubuh dari bermaksiat itu besar. Karena ya, tidak ada orang bermaksiat dalam masjid. Walaupun ngantuk, itu kan maksiat. Apalagi kalau ngantuknya karena kelelahan mencari rezeki halal, ngantuknya karena mengurus anak rumah tangga dan lain. Ya ini masih tingkatan bawah. Mungkin orang yang merenung saja, merenung tentang dosa, merenung bagaimana rencana ke depan, bercita-cita berazam, beristighfar, mengaji. Jadi potensi itu berbuat tidak baik di masjid itu tidak ada. Sebagian besar ya tidak ada, kecuali memang orang benar-benar berniat, ini lain cerita. Jadi dan juga di masjid orang melakukan salat sunnah, di mana posisi terdekat ketika itu adalah ketika sujud. Ya, ketika sujud, maka hal yang paling menyesalkan oleh iblis itu dia tidak sujud. Maka ketika hamba anak Adam kita sujud mendengar ayat sajadah, iblis itu cemburu lah gitu. Karena dia dulu enggak mau bersujud ya kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi masjid, jadi bawa hati ke masjid ya. Seperti cerita Ali bin Abi Thalib ketika Rasulullah berkunjung ke rumah Fatimah. Rasulullah ini sudah ada mungkin perasaan ya, manusiawiah nih, kayaknya anaknya lagi ada bermasalah dengan suaminya. Ya tentu nggak masalah besar, masalah kecil-kecil ya, biasa dalam rumah tangga. Rasulullah, aina ibn ammatik, mana anak pamanmu? Nah, jadi dia bahasanya itu masya Allah, Rasul, mana suamimu? Enggak, tapi dia membahasakan yang bahasa yang mengingatkan kita kepada nasab itu masih dekat, itu masih saudara. Mana ibn ammatik, masya Allah. Oh tadi kan minta jadi bersosial kecil, dia sekarang keluar gitu. Kemudian Rasulullah bertanya kepada seseorang, coba lihat di mana dia. Akhirnya dia di masjid sedang berbaring. Akhirnya Rasulullah, Ali pergi ke masjid. Rasulullah melihat Ali sedang berbaring dan di pipinya ridatnya sedang berbaring. Akhirnya Rasulullah bersihkan, dia dengan lembut, kum ya Abu Turab. Maka kunyah ya, gelar Abu Turab ini gelar yang paling disenangi oleh Ali radhiyallahu anhu. Ada Abu Hasan, Abu Sibtain, Abu Turab, ini kunyah yang paling disenangi karena Rasulullah mempunyai Abu Turab. Jadi ke masjid ya. Begitu juga Allah akan memuliakan orang ke masjid. Haqqun 'alal mazur atau haqqun 'ala Allah yukrima man zara fiha. Karena yang tempat yang rumah Allah di bumi ini adalah masjid. Jadi Allah akan memuliakan orang yang datang ke masjid. Begitu juga orang ke masjid tidak apa ya kalau orang yang mungkin jarang ke masjid, tapi ketika ada masalah dia datang ke masjid. Ini masih lebih baik ketika dia ada masalah dia datang ke mabuk-mabukan, datang ke tempat yang paranormal atau nama-nama yang lain. Ini lebih parah. Jadi jangan kita mengejek, jangan kita menghina orang yang ketika ada masalah dia datang ke masjid. Ini sudah luar biasa, masya Allah. Jadi cerita Ali tadi sebagai contoh ya, bagaimana para sahabat itu sudah mempraktekkan seperti itu. Jadi masjid ini merupakan klinik rohani ya, klinik jismani, bisa jadi ada klinik ini, klinik itu, rumah sakit. Tapi klinik rohani ini di masjid ada pengajian. Insyaallah kalau anda ingin menemukan orang saleh, menemukan teman-teman baik, carilah dia di masjid. Nah ini kalam orang hikmah ya, pernah mengatakan seperti itu. Dan juga ke masjid ini bukan tergantung dekat atau jauhnya rumahnya dengan masjid, tapi betapa seberapa dekat hatinya dengan masjid, itulah yang akan
menentukannya. Kalau rumahnya masjid tapi hatinya jauh dari masjid, dia nggak akan ke masjid. Tapi ketika hatinya dekat masjid walaupun rumahnya jauh, insya Allah akan dia datang ke masjid. Allah Akbar. Seharusnya masjid sekarang itu seharusnya lebih ramai. Kenapa? Karena banyak orang yang sedang mencari ketenangan. Ya, seharusnya masjid sekarang ini lebih ramai lebih ramai gitu. Sekarang cari ketenangan lebih susah ya. Wallahu a'lam bishawab.